Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan, terlebih boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan pujikan dari awalnya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sembah, mari agungkan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami muliakan Engkau, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Sebab kebaikan-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya, 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 haleluya.
Kami bersyukur, kami muliakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan begitu baik. Kami sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap hati kami. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan kali ini kita akan belajar bersama-sama kembali firman Tuhan untuk membekali kita berjalan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Kita akan membaca dalam Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, bagian ini mengawali ayat-ayat yang barusan kita baca tadi, mengawali ayat yang menjadi tema kita di bulan Februari ini mengenai kasih Tuhan kepada kita sebagaimana kasih seorang sahabat. Bagaimana Tuhan menempatkan dirinya sebagai sahabat kita, sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita diselamatkan, kita ditebus hanya karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan, kita ditebus oleh Tuhan semata-mata karena kasih karunia-Nya, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kualifikasi tertentu yang sudah kita penuhi. Bahkan Alkitab berkata bahwa Tuhan mati bagi kita, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Betapa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tanpa syarat. Persahabatan yang Tuhan bangun bersama dengan kita adalah persahabatan yang dimulai olehnya. Bukan karena melihat kualitas kita, tapi semata-mata karena Tuhan berkenan mengangkat kita, menganggap kita sebagai sahabatnya. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca menjadi sebuah pemula, menjadi sebuah pengantar Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau membuktikan diri kita sebagai sahabat Tuhan, maka kita harus menuruti perintahnya Tuhan. Nah, perintah apa yang Tuhan sampaikan? Perintah yang di ayat yang ke-12 tadi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah Tuhan, supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita.
Tuhan tidak hanya meminta supaya kita saling mengasihi, tapi Tuhan menetapkan sebuah standar tolok ukur bahwa kasih yang harus kita terapkan adalah kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk mengasihi sebesar itu? Bagaimana kita bisa mampu mengasihi orang lain, saling mengasihi dengan kasih sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang begitu luar biasa, yang tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan. Dari mana kita bisa memperoleh kasih itu? Bagaimana mungkin bisa seorang manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan, kita bisa mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita? Jawabannya ada di ayat yang ke-9 sampai 11. Yang tadi kita baca, seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, dan tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Untuk kita bisa memiliki kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kita, maka kita pun harus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kita harus tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kita harus menerima kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada kita, Bapak Ibu. Kita harus memahami dengan benar bahwa kita telah diterima oleh Tuhan tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. Tuhan mengangkat kita menjadi sahabat-sahabatnya. Tuhan mau menerima kita semata-mata karena kemurahan-Nya, karena kasih-Nya, sehingga kita harus memahami dengan benar hal ini, perkara ini. Kalau kita bisa menyadari bahwa kita telah dikasihi Tuhan dengan sedemikian besar, dan kita mau tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan itu, kita tidak berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak melakukannya dengan kemampuan kita sendiri, tetapi kita tinggal dalam kasih penerimaannya Tuhan. Tuhan yang mau menerima kita apa adanya, Tuhan yang mau menerima kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Kalau kita menyadari ini, bahwa saya diterima oleh Tuhan dengan penerimaan yang begitu luar biasa, maka dari dalam hati kita pun akan bisa keluar kasih sebagaimana kasih yang Tuhan miliki. Kalau kita sadar bahwa kita diterima oleh Tuhan dalam keadaan yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, maka kita pun bisa mengasihi orang, menerima keberadaan orang lain sementara dia masih ada dalam kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Bukankah setiap kita masih memiliki kelemahan dan kekurangan juga? Siapakah kita kalau kita lalu menetapkan untuk kita menghakimi orang lain? Siapa kita kalau kita lalu memberanikan diri untuk berkata bahwa saya lebih baik, saya lebih benar daripada si A, si B, si C? Siapa kita kalau kita sampai harus mengeluarkan kata-kata yang tidak baik hanya karena kita melihat keadaan kita lebih baik, keadaan rohani kita lebih baik daripada orang-orang yang di sekeliling kita? Mari kita menyadari dengan benar bahwa sebagaimana Tuhan Yesus tinggal dalam kasih Bapa yang begitu indah, mari kita pun juga tinggal dalam kasih Tuhan Yesus yang demikian indah. Kita menyadari bahwa kita ini bukanlah siapa-siapa. Kita hanyalah memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita hanyalah diperkenan oleh Tuhan. Semua ini semata-mata karena kasih karunia-Nya Tuhan, sehingga kita diterimanya. Kalau kita menyadari dengan baik perkara ini, maka kita pun akan mampu mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Kalau kita sungguh-sungguh tinggal di dalam kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan kita yang diterima sepenuhnya oleh Allah tanpa syarat-syarat tertentu, bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya, tentunya kita harus sadar diri. Kita memantaskan diri untuk hidup seturut dengan perintahnya Tuhan, untuk kita hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi bukan kita menuruti perintah Tuhan supaya kita diterima olehnya,
Tidak, karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Kita sudah diperkenan oleh Tuhan. Sehingga kita menuruti perintahnya karena kita sadar bahwa saya sudah diterima, saya hidup dalam kasih yang demikian besar yang mau menerima saya dengan segala kekurangan dan dosa-dosa saya. Kita akan hidup dengan merasa berhati-hati. Kita memantaskan diri supaya jangan sampai saya melukai hatinya Tuhan. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita akan berjalan dengan bijaksana. Kita akan menuruti perintahnya Tuhan dengan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang mungkin melukai, mengecewakan hati kita. Dengan standar kasih yang Tuhan sudah tentukan, yaitu seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan. Kita mengasihi dengan standar kasih sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita. Siapkah Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kasih yang demikian? Jikalau kita sungguh-sungguh sahabatnya Tuhan, tentunya kita mau melakukan perintahnya Tuhan. Mari kita menuruti perintahnya Tuhan untuk saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tinggallah dalam kasih-Nya Tuhan, dan kita akan dimampukan Tuhan untuk mengasihi sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Kami sadar betul keberadaan kami sebagai orang yang berdosa, tapi diterima oleh Tuhan. Kami diangkat Tuhan menjadi sahabat semata-mata karena kasih Tuhan kepada kami. Semata-mata karena kemurahan Tuhan kepada kami. Bukan karena kami berbuat baik. Bukan karena kami sudah melewati kualifikasi-kualifikasi tertentu. Tapi karena sungguh-sungguh kemurahan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Oleh karena itu, izinkan kami tinggal dalam kasih Tuhan yang demikian luar biasa, supaya kami pun juga boleh melakukan kasih itu. Kami mampu mengasihi orang lain dengan standar kasih sebagaimana Tuhan mengasihi kami, sehingga kami dapat disebut sebagai sahabat Kristus, sahabat Tuhan, karena kami melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, Roh Kudus pimpin langkah kami. Dipermuliakanlah nama Tuhan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa.
Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh terberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya kita akan dengarkan info sepekan MCC. Latihan tamborin setiap hari Senin pukul 5 sore. Kemudian ada latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Hari Jumat ada menara doa jam 6 sore di Hotel Haris. Hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu pukul 7:30 pagi. Kemudian kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC di hari Minggu pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan begitu baik sehingga kami boleh bangun pagi dan kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Tuhan berjalan bersama kami, memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.